ya kalau anak saya harus bangga, dia minimal dia harus bangga dengan orang tuanya gitu. Adik cowok aku lebih disayang banget. Jadi pokoknya ya karena memang aku nggak diinginkan kan memang dari awalnya gitu kan. Ya sudah. Itu tidak lagi menjadi sesuatu yang memalukan ya. Guys ya, Hai Ci. apa kabar? Baik. Guys ya, aku lihat kamu wajahnya tambah diberkati loh. Amin. Udah lama soalnya kita nggak ketemu ya. Tahun 2019 ya, Desember ya. Iya kayaknya. Udah mau setahun ya. Yes. Gimana? Sekarang kan kongres ya. Habis punya mainan baru ini. Sekarang udah sah jadi mami dong ya, guys ya. Iya nih Ci, akhirnya. Thank you udah menunggu 7 tahun. Akhirnya hari ini datang juga. Kamu amazing banget sih. Maksudnya dengan perjuangan kamu sama Dani ya, 7 tahun itu nggak mudah loh. Tapi kalian masih teman ya. Prosesnya gimana itu sampai bener-bener, waktu maksudnya perasaan waktu pertama dapat menyatakan yes, hamil gitu, jadi gitu, ada perasaan sukacita gimana sih? Saya belum dengar loh kesaksian kamu loh yang ini. Wah itu sih bener-bener kaget sendiri ya. Soalnya kan, maksudnya kan aku, karena udah lama juga kan Ci, udah 7 tahun. Terus udah gitu, aku tuh jadinya, ada beberapa kali itu kadang suka telat gitu. Terus kalau test pack kan negatif, jadi kayaknya aku udah nggak pengen aja test pack gitu. Nah sebenarnya aku itu hitungannya orang yang cukup rutin, maksudnya mensnya itu teratur banget, jadi ketebak gitu. Nah pas dapet fever itu telat, tapi aku kayaknya ada trauma tersendiri kali ya, jadi nggak berani test pack gitu. Jadi aku kenapa? Sudah terjadi pengulangan yang kalau di test pack ya, jadi kayaknya mungkin tungguin aja gitu. Maksudnya tungguin aja nanti berapa lama. Aku kan biasanya kan dapatnya tuh pertengahan. Jadi aku pikir tahanin aja sampai awal bulan gitu. Karena aku takut kecewa mungkin ya gitu. Akhirnya ya aku kan ada ngobrol lah sama mama rohani aku. Ceritanya aku kasih tahu, Ci, aku telat apa gini-gini gitu. Terus dia bilang test pack sekarang katanya gitu kan. Ya udahlah, memberanikan diri, tau-taunya bener dong. Jadi kayak percaya nggak percaya, soalnya kan udah kelamaan. Iya. Gitu, justru apa yang nggak pernah dipikirkan Tuhan kasih ya. Iya bener-bener aku nggak mikirin apa-apa malah dikasih. Iya. Kadang memang suka bercanda gitu ya sama kita. Jadi bener-bener saat santai malah ya dapat hadiah itu gitu. Tapi aku tetap percaya sih, Sya. Maksudnya Roma 8 ayat 28 itu terjadi buat setiap kita sih. Barang siapa yang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, hari ini pun juga sama, Sya. Sya diundang di acara Ngopi Cantik ini, Ngobrol Pintar, Canda Gelitik ini. Tentunya kita mau bicara tentang sesuatu yang bilang permata ya, diamond gitu ya. Diamond itu kan sebenarnya tentang kita ya. Nah tapi kita nggak sendiri nih, bukan cuma berdua, tapi kita ada kedatangan tamu nih yang juga sangat dahsyat dan punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kita panggil aja langsung ya, Sya. Yaitu Chef Desi. Halo. Hai Kak Desi. Hai Ci. Oh, hai Sasha. Hai Ci. Gimana kabarnya semua? Baik. Dahsyat. Amazing gitu ya. Ya. Kak Desi gimana? Sehat, Kak? Sehat, puji Tuhan. Udah ya. Jadi ya seperti inilah, menikmati masa-masa apapun itu. Iya, dengan masa begini abis balik dari Bangka ya, Kak? Saya dengar ya? Iya, jadi kemarin saya sempat 1 minggu di Bangka karena kan Papa di sana ya. Kasihan. Masih ada orang tua di sana, Papa ya? Iya. Daripada ke Jakarta, ya mendingan stay di sana aja lebih aman. Oke, semua sehat ya Kak Desi ya? Ya puji Tuhan, semua sehat, aman-aman semua. Ya, Kak Desi ini kita enaknya baiknya panggil Kak Desi, Chef Desi, Ci Desi, yang mana ini Kak? Silakan, mau dipanggil apa aja silakan, asal jangan Bapak, kok, gitu ya.
Oke. Ya, Kak Desi pingin tahu dong, kita sebenarnya ngundang Kak Desi di Ngopi Cantik ini, kita sudah dengar ya Kak Desi itu punya perjalanan yang sangat luar biasa dan sudah sampai di puncak di mana menjadi Master Chef di Indonesia di season kedua ya. Nah itu kan sangat dahsyat banget, besar banget. Maksudnya buat saya Kak Desi yang harusnya sudah pegang posisi ya waktu saat itu kan setahu saya direktur ya Kak ya. Nah tapi kok masih mau sih ngikut-ngikut kayak begitu gitu? Apa sih yang mau dicari Kak Desi? Oke, ini kamu kayaknya mengungkit luka lama nih, Carol. Oh gitu ya? Gitu. Ya maksudnya. Maaf kan kita ngopi cantik gitu kan, ngobrol pintar gitu ya. Iya. Maaf loh Kak, tidak bermaksud untuk ngomong lama sih Kak gitu. Tapi ya kita mau belajar sama-sama gitu Kak. Karena maksudnya saya lihat Kak Desi itu orang yang salah satu wanita yang menjadi panutan buat saya sih secara pribadi sih. Saya banyak mendengar tentang kisah Kak Desi, banyak baca gitu kan ya. Amazing sih buat saya. Luar biasa. Saya bingung mau ngungkapin gimana. Kak Desi cerita dulu deh. Jangan dulu, takut banget soalnya nih. Thank you. It's an honor. Ya. Saya kebetulan memang wanita yang menurut saya itu nggak melakukan sesuatu tanpa tujuan. Karena saya punya waktu terbatas, setiap orang waktunya terbatas. Jadi kalau waktu kita terbatas, harusnya kita melakukan apapun itu secara maksimal. Intinya seperti itu sih. Iya. Kembali ke masa-masa Master Chef, berarti itu kan 8 tahun yang lalu, 2012. Saya lakukan itu karena memang saya punya tujuan. Nah, awalnya memang agak menarik. Saya tuh pernah sering nonton Master Chef yang Amerika ya, terus sempet nonton yang Australia gitu. Nggak tahu yang Indonesia tuh ada gitu. Tiba-tiba somehow ngeliat YouTube, ada yang Indonesia loh. Dan kebetulan itu yang sesi 1 gitu. Lalu saya asik juga kali ya kalau ikut ya. Jadi kayaknya pengen ngetes bisa nggak ya waktu 1 jam. Kalau di rumah kan enak, minta bawang putih, ada yang ngupasin kan, istilahnya kan ada staff di rumah yang membantu. Kalau ini kan semuanya masih sendiri, bisa nggak ya gitu. Awalnya seperti itu. Lalu kemudian dari iseng ya Kak? Kenapa? Dari iseng atau memang udah ada passion? Saya sendiri dari kecil memang sudah ada passion memasak sih. Memasak karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang memasak, mama saya, oma saya, orang-orang yang sayang sama saya, dekat dengan saya itu memasak. Dan saya merasakan dampak di mana saya merasa disayang ketika mereka masak dan ngasih makanan ke saya gitu. Jadi itu kayaknya motivasi saya, I wanna do that too gitu ya. Jadi aku pengen sharing love through food juga. Jadi poin awalnya itu seperti itu. So, kembali ke sana, akhirnya saya pikir, boleh juga nih ikut gitu ya. Tapi itu hanya berangan-angan lah, nggak sampai serius. Saya masih ngurus hotel waktu itu. Lalu, saya tuh suka makan sama tim manajemen saya. Ya. Kalau saya makan tuh saya suka, chef, ini masa kamu pakai ini ya? Ini pakai ini ya, gitu loh. Jadi mereka tuh kayaknya agak sedikit terkaget-kaget kok tahu, ya. Awalnya seperti itu. Okay. Lalu kemudian salah satu staff saya somehow bilang begini, Bu, ini saya kasih link MasterChef season 2 katanya. Ibu itu deh, Ibu pasti menang katanya. Siapa ketawa-ketawa aja. Akhirnya saya ngecek aja, ngeliat, lalu saya bilang sama suami saya ikut ya MasterChef gitu ya, tanpa tahu syaratnya apa, nggak tahu syaratnya apa. Well, ketika suami saya baca, Pak Mail baca, karantina selama 5 bulan, wah itu kayaknya sesudah itu, kayaknya mikir dulu lah ya, mengerti lah ya, seorang suami dengan 3 anak waktu itu punya 11, 8, dan 7 disuruh ditinggal sama ibunya, ya mana mau, suami siapa yang mau, ya kan seperti itu. Ada pengorbanan berarti ya Kak ya?
betul, sangat besar pengorbanannya malah menurut saya. Tapi kemudian suami saya itu memberi saya satu pertanyaan yang menggelitik saya, lalu dia tanya begini, tujuan kamu apa? Ya. Saya langsung, this is very good question, gitu kan? Langsung bertanya pada visinya, tujuannya, goalnya mau dicapai sebenarnya apa gitu ya? Yes. Saya belum sempat menjawab, lalu dia nanya lagi, apakah untuk populer? Wow, Saya jawab lagi, gitu. Lalu saya bilang begini, kasih saya waktu berdoa, kasih saya waktu untuk benar-benar renungkan apa tujuannya. Ya udah, saya ambil waktu berdoa, mengambil waktu untuk bertanya sebenarnya apa sih, ya. Dan saya akhirnya menemukan. Lalu saya kembali pada suami saya bilang begini, saya udah tahu tujuannya apa. Bukan masalah popularitas. Tujuan saya cuma ingin memberi legacy, ya, warisan nilai-nilai kepada anak-anak saya. Kalau mereka punya mimpi, mereka harus mengejar mimpinya. Jadi harus ada contoh. Ya. Dan saya bilang bahwa idol itu harus muncul dari rumah. Pada waktu itu yang ada dalam pikiran saya. Dan saya hanya berkata, iya, kalau anak saya harus bangga, minimal dia harus bangga dengan orang tuanya gitu, bukan dengan orang lain, figur-figur yang lain, ya. Walaupun banyak yang lebih hebat tentunya. Itu yang ada di kepala saya pada waktu itu. Dan tapi maksudnya kakak yang harusnya posisi juga sudah enak menurut saya, kan udah sebagai punya posisi juga cukup tinggi ya di hotel ya kak, tapi mau mengorbankan lagi seperti itu cuma karena memang dapat dari Tuhan kan ya, mengenai goal sebagai legacy untuk anak-anak. Wah itu gak mudah sih kak, maksudnya kalau saya tuh berpikir mau maju apa enggak ya, ragu-ragu juga. Tapi kalau bisa mantep tetap jalan gitu. Kalau kamu Sya gimana Sya? Sya gimana Sya? Mungkin aku tim yang ini kali ya, yang udah enak ya udahlah gitu. Aman ini. Aduh. Iya. Kalau Kak Desi malah nggak mau di zona nyaman ya Kak. Kalau saya baca sih tadi dengar cerita sedikit tuh maunya kan harus bisa keluar terus nih. Ada hal-hal baru, legacy lagi. Wah hebat banget Kak. Terus Kak gimana Kak? Gimana ya? Saya mungkin Tuhan ciptakan udah modelnya begini ya, tipenya tipe yang bosenan kali ya, jadi mencari tantangan gitu ya. Tapi sebetulnya lepas dari itu, saya berpikir bahwa kata sudah nyaman itu sangat relatif gitu. Sudah punya posisi itu kata yang sangat relatif sih gitu loh. Kalau kita nyaman, saya suka bilang begini, kalau orang ada di zona nyaman dan stay di zona nyaman, ujung-ujungnya tidak akan nyaman. Karena semuanya akan berubah. Jadi kita justru tidak boleh ada di dalam zona nyaman gitu. Kita justru makin bertumbuh, dan masa bertumbuh itu tidak pernah nyaman gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau kita jalanin, ke depannya kita akan nyaman gitu loh. Nah ini sih ya. Tapi we have to keep moving. Nggak bisa stay. Itu sih yang menurut saya. Ya, Kak. Tentunya kan dengan dengan kemenangan yang diraih kan Kak Desi sudah ibaratnya memberikan keteladanan buat keluarga, buat family gitu, buat anak-anak. Bahkan saya bilang sih keteladanan bukan hanya di family tapi semua, khususnya wanita-wanitanya Allah, banyak yang terinspirasi dengan Kak Desi. Kak saya ini penasaran. Memang dari kecil Kak Desi hidupnya sudah enak ya, nyaman ya Kak? Karena kalau misalnya kayak saya gini kan, saya kecil itu punya masa lalu yang tidak mengenakan loh Kak. Prosesnya itu nggak mudah buat saya. Nah Kak Desi, saya penasaran, Kak Desi masa lalunya perjalanannya sampai punya hotel sebagai direktur, kemudian apalagi sekarang jadi master chef, kan semakin terkenal populer gitu ya. Udah diamond, bener-bener diamond sih. Nah, tapi saya ingin tahu proses dari masa kecilnya itu, apakah dari kecil memang sudah jadi pribadi yang tough gitu, yang agresif kan? Kalau saya lihat Kak,
maju terus, nggak pantang menyerah loh kalau saya lihat Kak Desi. Benar kan ya? Nah itu dari kecil nggak sih Kak? Atau ada proses yang membuat akhirnya berbalik, jadi Kak Desinya itu jadi pribadi yang maju terus, nggak boleh menyerah gitu. Gimana? Mungkin kembali kalau dibilang masa kecil nyaman nggak nyaman itu sangat relatif gitu. Tapi mungkin saya akan terbuka saja, kita belak-belakan ngomong seperti apa sih Desi masa kecilnya gitu ya. Dan saya harap ini bisa menjadi inspirasi, bisa membuka wawasan para wanita-wanita muda gitu ya, bahwa oh ternyata seperti inilah, intinya seperti itu. Saya dibilang nggak nyaman. Dalam arti begini, kalau sisi ekonomi nyaman, orang tua saya cukup punya posisi lah, artinya di dalam di Pulau Bangka gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ekonomi ya no problem. Semuanya terpenuhi ya Kak ya. Ya. Tapi memang yang namanya di kampung gitu kan, memang berbeda, gaya hidupnya berbeda dengan di kota besar. Jadi kita tuh istilahnya masih lah ya, tetap anak kampung gitu ya, tetap mainnya di pantai, tetap mainnya di gunung ya kan. Ya seperti bukan cuma Kak Desi, saya juga anak kampung loh. Anak Desi. Sisya anak kota ini. Anak kota ya Sisya ya. Kalau saya anak kampung. Oke. Soalnya dari Sulawesi Kak, jauh. Sulawesi. Yes. Oke. Kalau Kak Desi buka di peta itu, kata teman-teman saya nggak ada tuh kota saya di situ. Wow. Bercandaan teman-teman Kak, maklum. Iya, gimana Kak? Oke, Kakak naik gunung, turun gunung, masuk sungai, keluar sungai gitu kan ya. Tapi itu pengalaman yang menyenangkan loh Kak, karena saya juga seneng hal itu. Kadang kangen gitu. Yes. Bangga juga anak kampung. Okay. Tapi hebat loh Kak, dari anak kampung jadi sekarang jadi terkenal, udah populer, hebat banget Kak Desi. Saya rasa semuanya bisa punya tujuan. Harus punya tujuan, oke. Kembali ke masa lalu ya, masa lalu saya sangat tidak bagus sebetulnya. Saya katakan masa Oke. Tidak bagus karena pada dasarnya saya dari awal aja nih ya, saya anak mau digugurkan, itu pertama. Jadi memang anak yang sangat ditolak gitu, tapi ya memang Tuhan punya. Pertama, kedua, ketiga, kok mau digugurkan? Ya, saya anak bungsu ya. Jadi maksudnya tahap awal saya itu, yang tahap pertama saya adalah anak yang mau digugurkan, anak yang ditolak. Kemudian ketika saya lahir, saya dititipkan kepada oma saya. Jadi tidak bersama dengan orang tua lah sampai saya umur 8 tahun, 9 tahun SD gitu ya. Dan ketika saya umur 8-9 tahun, saya adalah anak yang mengalami pelecehan seksual gitu. Dan itu dari 8 tahun? 8 tahun, ya 8 tahun, dan itu cukup berkelanjutan lumayan lama sampai SMA itu baru. Ya? Oke, tarik nafas dulu. Jadi nggak enak nih. Ya. Ikhlas nggak bisa ngomong. Iya, aku menyimak aja, ini seru banget soalnya ceritanya. Saya bisa lihat matamu. Saya langsung wow gitu. Iya. Akhirnya saya ya tentunya karena pengalaman pahit itu, saya menjadi anak yang sering memberontak. Karena memang hubungan dengan orang tua juga kurang baik, karena saya merasa waktu hal-hal itu terjadi, orang tua saya tidak ada di sana melindungi saya, jadi kehilangan lah figur itu. Anyway, akhirnya SMA saya berangkat ke Australia. Tujuan berangkat ke Australia sebenarnya bukan mau sekolah, bukan, mau kabur gitu. Kabur. Lah, kalau bisa jauh-jauh lah gitu. Dan bukan hanya itu, ya ini yang lebih mengerikan nih ya, tarik nafas dulu deh. Saya ingin membalas dendam pada orang tua. Saya ingin mempermalukan nama orang tua. Yang lihat dalam otak saya, caranya apa? Ya paling gampang satu, menghamilkan diri.
Caranya seperti Itu itu. sampai punya pemikiran di dalam pemikiran Kak Desi. Itu umur berapa Kak? SMA. SMA. Ya. SMA tuh sudah punya pemikiran begitu. Ya. Wah. Jadi saya pikir ya itu efek kalau orang sakit hati itu parahnya tuh luar biasa. Distraktif. Ya. Saya sangat distraktif saat itu. Jadi kemarahan itu ya terus ada di sana gitu. Ya. Well, anyway, Tuhan itu juga sudah biasa menumpuk ya Kak ya, mulai dari mau digugurkan, kemudian mengalami pelecehan, kemudian orang tua juga tidak mendampingi, jadi numpuk terus ya, sampai akhirnya pengen mau membalas dendam dengan melukai diri sendiri malah Kak itu Kak. Ya, itu yang ingin saya lakukan, itu yang ingin saya lakukan. Ya, karena sakit hati, karena merasa saya ini adalah victim, saya adalah korban. Jadi saya ingin melakukan itu dan berkata dalam pikiran saya pada waktu itu, oke, kalau sampai ini terjadi, satu, kamu pasti malu, bebanku terbalas gitu ya. Orang yang mengecewakan aku pasti marah, menyesal, padahal itu belum tentu terjadi. Gitu. Yeah. Well, anyway, Tuhan kembali sangat luar biasa. Ya. Bahkan sebelum itu terjadi, Tuhan udah tahu nih, kalau bahasa saya, Tuhan, saya pakai bahasa begini, ini anak kalau gue nggak tangkep duluan, bakal ngaco. Mendingan gue tangkep duluan deh, istilahnya begitu. Ya. Jadi, tahun 92, saya berangkat ke Australia. Ya. Tahun 93, Tuhan buru-buru tangkap saya. Jadi nggak pakai lama. Gitu. Ya, jadi saya bersyukur itu masa ini saya menemukan kasih Bapa, saya menemukan ternyata saya disayang Tuhan apa adanya. Ya. Itu satu breakthrough sih buat saya sih. Nah, itu masa lalu, masa kecil saya tuh. Carol, menyenangkan tau nggak tuh? Kamu yang menilai. Itu kalau biasa. Cici berarti keluar, kalau aku boleh nanya, berarti Cici bukan dari Kristen dari kecil dong ya, Ci ya? Aku Kristen, punya agama Kristen dari kecil karena Popo itu selalu ngajakku ke gereja, gitu loh. Udah ikut paduan suara, udah ikut ini segala macam, udah jadi WL juga, tapi masih tapi punya agama Kristen, gitu loh. Ya, yang belum mengalami Tuhan, cuma punya agama aja gitu. Iya. Kak, intinya kan berarti kepahitan kakak itu sebenarnya kepada orang tua ya? Ya, oke, I see. Siap, kamu juga punya pengalaman gitu nggak sih, kepahitan atau apa gitu sama orang tua? Karena ternyata kan bisa ngefek gitu, Sya. Kalau saya memang dari kecil itu papa saya yang dibunuh Kak, jadi saya kepahitan itu bukan sama orang tua, tapi kepahitan itu sama orang yang bunuh papa saya. Tapi udah lepas gitu. Nah kalau Sisha gimana Sya? Kalau aku, cerita aku mirip sama cerita Ci Desi loh Ci, somehow. Oke. Iya. Jadi kalau aku tuh nggak tahu sebenarnya, aku udah sampai agak gede, aku nggak tahu kalau aku tuh ternyata anak yang nikah dulu, yang hamil duluan itu loh. Jadi papa mamaku kayaknya nikah duluan, hamil duluan. Cuma aku nggak tahu. Oke. Ya, cuma aku kan nggak tahu. Nah, terus somehow juga papaku pengennya tuh kayaknya anak cowok. Jadi udah kejadian, terus maunya anak cowok, datangnya aku gitu kan. Ya udahlah, jadi kayaknya memang udah ada penolakan dari awal sih gitu. Nah, jadi terus udah gitu aku punya adik cowok. Nah, adik cowok aku disayang banget. Singkat cerita lah ya ini ya, kalau flashback ke masa lalu. Adik cowok aku lebih disayang banget. Jadi pokoknya ya karena memang aku nggak diinginkan kan memang dari awalnya gitu kan. Ya sudah gitu. Tapi ya udah akhirnya aku mengalami hari-hari yang maksudnya nggak ada kasih dari orang tua ya, karena kan papaku kan memang istilahnya nggak sayang aku ya. Kalau mami sih ya normal lah, namanya juga mama gitu kan. Nah terus cuma kan jadinya kan terus udah gitu juga papa mama juga memang sering ribut, sering berantem. Jadi intinya gambaran keluarga di dalam hidupku tuh rusak lah. Rusak. Terus apalagi kan punya temen keluarganya pada happy, sering ngumpul apa, sedangkan aku enggak apa semua. Ya itulah. Jadi nah dari situ
memang udah tumbuh akar pahit ya. Nah kalau Cidesi kan pengennya itu kan jadinya kan mempermalukan keluarga mungkin. Nah kalau aku itu efek dari ketertolakan aku itu aku pengen cowok itu menderita gitu loh, bikinnya maksudnya jadi kayak seneng aja gitu. Soalnya kan aku ngeliat papaku kan pukulin mamiku gitu-gitu kan, jadi kayaknya kok begini banget gitu cowok, maksudnya kok gini banget lah gitu. Kalau aku efeknya gitu. Ya itu sih masa teenagers aku. Jadi kalau misalnya pacaran juga kan ya, kalau pacaran berarti justru melukai si cowok terus ya, dalam arti Iya. Iya. Ya pacaran, tapi pacarannya ya begitulah jadinya. Jadi maksudnya kayaknya nggak ada niat serius-serius, tapi ya main-main, cuma maunya nyakitin kayak gitu efeknya. Bener-bener efeknya sih kalau menurut aku, kalau aku mikir sekarang ya, gila parah banget sih maksudnya kayak gitu. Terus udah gitu juga sampai kepikir enggak lah, nggak mau kawin kayak gitu kan, maksudnya nggak mau nikah, maksudnya kayaknya ya meskipun aku udah kenal Tuhan gitu ya, udah kenal Tuhan, udah mengalami kasih Bapa, cuma aku masih aja ngerasa bahwa kayaknya nggak nikah nggak apa-apa gitu, karena nggak ada yang bisa menjamin kebahagiaan. Terus kalau misalnya aku kayak dipukulin atau apa kayak gitu, jadi flashback masa lalu kan, karena dari kecil banget kan, jadi ya begitu. Untungnya udah banyak cerita sukacita sekarang. Sasha. Tapi aku kaget loh cerita Cici kayak gitu. Maksudnya ya kita sama-sama ditolak gitulah maksudnya. Jadi kayak ada dari kitanya kan kayak rebel gitu ya. Ya, I think it's okay. Sekarang kalau kita melihat ke belakang, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang memalukan ya. Iya. Kayak suatu kemenangan gitu kan ya. Mengalami pemulihan gitu loh. Karena ada kemenangan tersendiri gitu. Ya, karena saya pikir begini, sebenarnya banyak sekali wanita-wanita di sana yang mengalami hal yang sama, cuma mereka nggak berani ngomong. Karena buat mereka adalah aib. Betul Kak, benar. Karena siapa Kak yang mau berani mau cerita seperti itu Kak? Ya kan, karena kan mending ya di-keep aja, didiamin aja sendiri gitu. Nah Kak, bicara tentang proses yang buat saya, ini prosesnya Kak Desi dan Sasha ini benar-benar proses yang tidak banyak wanita tuh berani untuk terbuka loh. Tapi justru keterbukaan adalah awal dari pemulihan ya. Ada kemenangan yang terjadi di situ. Nah, bagaimana Kak proses kemenangan yang dialami oleh Kak Desi? Kita ke Kak Desi dulu nih Kak. Iya, prosesnya panjang. Saya sangat mengerti apa yang Sasha katakan gitu ya, bahwa itu pasti sering muncul gitu loh. Pergumulan kita itu memang ada di dalam pikiran kita. Iya benar banget tuh Ci. Jadi pertama saya rasa kita yang jelas satu, kita mesti mengerti dulu pribadi, buat saya adalah pribadi Tuhan. Saya diterima apa adanya, itu langkah pertama saya mengalami kemenangan. Karena setiap orang kebutuhan emosinya itu lebih dihargai dan disayangi gitu. Ketika saya akhirnya mengerti, oh iya ternyata Tuhan sayang bersama saya, itu langkah pertama, step awal. Berarti step awal adalah diterima oleh Tuhan dulu ya? Ya, gitu. Tapi Tuhan memang terima kita apa adanya loh Kak. Ya, exactly. Ya, tadi kan saya pikir enggak, saya pikir saya harus baik dulu. Saya pikir saya harus berdoa dulu, puasa dulu, apapun dan segala kegiatan religi yang harus saya lakukan supaya saya diterima Tuhan gitu loh. Awalnya sampai saya mengerti bahwa saya diterima apa adanya. Bukan karena saya baik, bukan karena saya punya aktif di dalam kegiatan rohani apapun, tapi saya diterima karena saya diciptakan Tuhan gitu loh. Saya diterima gitu, saya disayang. Nah, itu breakthrough gitu. Jadi kita harus mantap pastikan bahwa diri kita ini diterima Tuhan, disayang Tuhan apa adanya. Tidak perlu sampai kayak kita harus menunggu dulu kita sampai harus jadi suci dulu gitu ya Kak. Justru Tuhan memanggil orang yang berdosa. Iya, menangkap orang yang berdosa dulu gitu ya. Kalau dulu saya pengennya tuh nyogok Tuhan gitu dengan segala kebaikan yang saya lakukan gitu ya. Ya, kalau saya lakukan itu Tuhan pasti senang, saya lakukan ini pasti senang. Tapi akhirnya saya stres sendiri dan memang tidak mampu lakukan itu, nggak sanggup aja. Iya.
Ya. So ya kemudian tahap berikutnya adalah saya harus mengampuni diri saya. Ya, oke. Saya melihat diri saya sebelumnya adalah satu pribadi yang sangat bodoh, gitu. Bodoh karena dikontrol oleh kemarahan, gitu ya. Bodoh karena egois, bodoh. Dan saya tidak bisa menerima diri saya. Gitu. Rasa bersalah itu membuat saya pikir bisa memotivasi saya, tapi kenyataannya tidak bisa, sangat tidak bisa. Gitu. Sampai akhirnya saya menerima diri saya dan saya berkata, Desi, Tuhan mengampuni kamu terima dirimu, ampuni diri. Yes. Jadi saya waktu itu ingat saya membaca buku tentang Forgiving God, gitu. Judulnya menarik sekali, Forgiving God. Tapi ternyata intinya tadi, kamu pun Tuhan sudah kalau kamu menganggap Tuhan salah, forgive him walaupun Tuhan nggak pernah salah. Gitu. Tadi kan saya sempat ngerasa saya victim, Tuhan nih, kenapa kalau Tuhan baik, kenapa seperti ini? Kenapa begini? Gitu kan? Bahkan saya menyalahkan Tuhan. Nah, kemudian saya mengalami pemulihan dan saya akhirnya mengambil tindakan juga tanda kutip mengampuni Tuhan ya, walaupun Tuhan tidak salah, tapi dalam pengertian saya tahu gitu loh. It's about relationship. Dan kemudian saya mengampuni diri saya sendiri. Sesudah itu saya belajar, kalau saya bikin salah, saya nggak mau ingat-ingat kesalahan itu. Saya akan berkata, oke, saya bikin salah, saya menyesal, saya memaafkan diri saya minta maaf ke orang lain yang mungkin saya sakit juga. Ya, kemudian saya move on. Saya tidak mau dikontrol oleh rasa bersalah. Nggak mau. Yes, betul. Ya. Itu gitu loh. Jadi nomor 2, menerima diri kita ya, tak mengampuni apa yang sudah terjadi dalam diri kita, kesalahan-kesalahan kita, tanpa harus kesalahan itu yang mengontrol kita gitu, dihantui oleh kesalahan-kesalahan kita. Oke. Dan ini menarik, saya punya satu ya, kita tahu ya, 1 Yohanes 1:9 itu bilang begini kan, apabila kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Yes, amin, betul. Dan ini menarik nih, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau mengaku dosa, lalu terima, dan kemudian ketika kita terdatang, manusia ini kan begitu, kita nggak setiap hari cara pikir kita banyak berdosanya daripada enggaknya kan gitu kan. Tapi kalau kita menyadari, oh ya saya salah, Tuhan ampuni. Semakin kita datang, Tuhan ampuni, karena kita kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita nggak mau menyakiti hati Tuhan, dan itu proses itu berjalan dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mulai cara pikir kita mulai berubah, karena Tuhan sucikan terus, itu asik banget tuh proses itu. Wow. Ya, Syesha, kamu gimana Syah kalau untuk bicara tentang proses kemenangan kamu sampai sekarang ini? Karena kan saya lihat, wah, Syesha juga udah nikah gitu kan, juga diberkati dengan anak, di favor yang dimana perjuangan Syesha tuh 7 tahun ya. Ini kan satu kemenangan Syah yang kamu bisa lewati. Nah, itu apa yang kamu proses kemenangan Syesha? Kalau aku sih sebenarnya kalau aku mungkin lebih yang praktis aja, maksudnya yang aku bener-bener rasain itu kayaknya aku tuh bener-bener pulih itu sebenarnya saat aku menikah sih sebenarnya. Jadi pas aku nikah, maksudnya aku udah tahu gitu, maksudnya Tuhan tuh menerima aku apa adanya, apa semua segala kelebihan dan kekurangan aku. Tapi begitu aku nikah, somehow ini suami aku juga, maksudnya kok ada ya, maksudnya manusia tuh kayak dia gitu, maksudnya dia bener-bener tuh. Aku tuh soalnya meskipun aku udah bertobat gitu ya, tapi tuh maksudnya aku tuh masih maksudnya masih suka marah-marah, masih ngomongnya kasar, maksudnya jadi kayaknya bukan aku menyalahkan masa kecilku ya, tapi maksudnya itu tuh bukan aku mau juga gitu loh, somehow itu memang seperti itu gitu, kebawa aja gitu. Jadi terus kan ya semua orang namanya abis nikah ya pasti kaget lah ya gitu. Jadi ya tapi tetap aku dengan diri aku apa adanya, all out keluar segala kejelekannya apa semua. Nah jadi keluar waktu menikah bukan pacaran ya, atau pacaran juga enggak, sudah dari gitu.
dari pacaran juga udah kayak gitu, karena kan aku apa adanya. Terus kan maksudnya kan kita memang juga awalnya kan temen kan, jadi memang udah main bareng, maksudnya udah tahu masing-masing gitu. Tapi kan pas nikah kan beda lagi dong, maksudnya kan tiap hari bareng, bener-bener like 24/7 bareng gitu kan. Nah ya jadi aku pemulihannya sih sebenarnya di pernikahan, karena maksudnya ada satu pribadi, maksudnya ini sih bukan aku lebay ya, cuma maksudnya ini bener-bener gile, ini orang ya, maksudnya aku mau marah, aku mau apa, dia tetap sabar loh, maksudnya dia nggak pernah marahin aku balik gitu, nggak pernah marahin aku balik, nggak pernah gimana gitu. Tapi dari situ aku bener-bener bertobat sih, maksudnya justru aku bener-bener pulihnya di situ, karena maksudnya ada ya pribadi tuh yang bener-bener bisa menerima gue tuh apa adanya gitu, dan maksudnya itu bener-bener seneng banget karena itu suami saya sendiri gitu ya. Kalau aku sih pulihnya di situ, justru karena maksudnya aku melihat sendiri gitu loh, maksudnya pernikahan yang selama ini aku pikir bullshit gitu lah, maksudnya nanti juga pasti ribut-ribut apa segala macam, ternyata itu memulihkan aku gitu, mulihin aku, terus malah jadi aku juga makin jadi lebih agak down sedikit gitu, maksudnya udah nggak yang emosi nggak jelas kayak gitu. Tapi itu sih kalau aku ya, maksudnya kamu bisa, maksudnya bener-bener kamu dapat kasih karunia besar dong ya, karena kan tidak ada pria yang sampai begitu sabar. Iya benar ya. Itu mungkin pastinya ya memang itu ya, mungkin itu memang ini ya, maksudnya memang Tuhan mau kasih, maksudnya itu yang Tuhan mau aku lewatin kali prosesnya gitu loh, maksudnya ya aku harus jalaninya seperti itu. Jadi bener-bener tuh gimana ya, aku juga sampai bingung sendiri, ini orang maksudnya gimana gitu, maksudnya bener-bener ya udah dia terima aja, karena dia bener-bener tahu kan masa lalu aku apa semua. Dan setelah aku selidikin juga, maksudnya ya dia datang dari keluarga yang memang full gitu loh, maksudnya full dalam artian papanya berfungsi, mamanya berfungsi, keluarganya baik-baik semua gitu. Terus maksudnya apalagi papanya bener-bener papa yang diidam-idamkan banyak orang gitu. Jadi ya mana ya gitu, jadinya figur. Iya, jadi dia nggak ada istilahnya, mungkin kalau untuk hal-hal seperti itu dia nggak kosong gitu loh. Jadi mungkin karena itu ya mungkin ini juga ya kali ya, kan selama ini kan udah damai tenang begitu datang aku nggak langsung jadi kayak ada ombak dan lain-lainnya, mungkin dia seneng juga mungkin ya kan. Ya kan, jadi sesuatu yang beda gitu kan, jadi dia terima aja gitu kan. Dong ya. Ya. Jadi nggak sih dia dengan kehadiran, waduh ini kok seperti ini. Shock pasti shock, tapi kan dia udah tahu, maksudnya dia udah tahu aku all out bener-bener dari sebelumnya juga kan gitu. Cuma ya dia masih mau terima kan, ya udah berarti kan dia harus menyelesaikan sampai akhir gitu. Ini comes with all the package gitu kan gitu. Tapi aku bener-bener sih, aku pulihnya lewat pernikahan sih gitu. Kalau aku ya. Oke. Aduh, bener-bener Kak Desi dan Sesha ini, saya nggak nyangka loh ceritanya bener-bener, ya saya mau bilang, is it diamond is you gitu, sebagai berlian yang Tuhan sudah berikan gitu kan ya, proses demi proses yang sebenarnya kalau disuruh memilih kita nggak mau lewatin itu gitu loh. Tapi ketika itu kita lewatin dan Tuhan juga ada bersama-sama kita, itu yang memulihkan kita ya. Oke, saya thank you so much loh, thank you banget Kak Desi, thank you banget Sesha. Oke, harusnya ini bisa panjang lagi gitu karena waktu udah habis gitu kan. Tapi paling tidak saya mau melihat bahwa setiap kita, pribadi kita yang benar-benar ketika kita mengakui kehidupan kita, keberadaan kita, dan kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ya, Tuhan itu menerima kita. Yang tadi step dari Kak Desi, step awal itu Tuhan menerima kita. Jadi saat ini keberadaan kita apapun yang lagi kita alami, ya kita harus benar-benar nggak usah dulu kita harus suci gitu ya, tapi apa adanya kita datang ke Tuhan, kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan, karena Tuhan itu sudah sayang. Ibaratnya Tuhan itu sudah buka kedua tangannya tuh untuk menerima kita.
menerima kita apa adanya, tapi Tuhan nggak mau kita jadi apa adanya, karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita semuanya. Yang kedua adalah kita mengakui. Jadi kita harus mengakui apa yang menjadi penghambat, dosa, kendala-kendala kita, atau yang menghantui kita, atau yang menghalangi kita, atau yang mengontrol kita. Nah, kita harus berani untuk mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan kalau bisa, cari ibu rohani, gitu ya Kak Desi ya. Komunitas yang benar-benar bisa membantu, ya kan? Nah, oke. Dan Sesha luar biasa juga lewat kehidupan yang memang mau diproses, mau dibentuk gitu kan ya, punya hati yang lemah lembut yang akhirnya mengalami kemenangan juga. Thank you so much Kak Desi, thank you so much ya. Kita ngopi dulu nih, ngopi dulu. Oke, ngopi cantik, oke, ngopi pintar, ngobrol pintar, canda gelitik. Kita minum ya. Yuk ngopi. Saya pada dasarnya nggak suka kopi loh Kak. Nggak bisa minum kopi, ntar nggak bisa tidur malam. Tapi belajar sedikit karena ngopi cantik. Oke, thank you so much. Kak Desi, mungkin ada pesan yang mau disampaikan dulu buat wanita-wanita yang lagi mendengarkan ngopi cantik? Iya, mungkin kembali wanita mesti mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Yes, amin. Bangunlah diri kita tuh dengan apa kata Tuhan, dengan apa kata orang. Yes. Dan saya selalu bilang begini, kalau ada orang yang masa lalunya dari awalnya itu tanda kutip seperti saya, seperti Tasya juga ya, mau dimatikan nih dari awal. Karena awalnya juga iblis mungkin juga udah tahu, ini anak kalau hidup bakal powerful, makanya dihancurin dulu dia dari kecil gitu, ya kan? Tapi Tuhan juga tahu, dan Tuhan menciptakan kita sempurna. Tuhan izinkan itu berlalu, kita mengalami untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi kalau ada yang mengalami masalah lebih berat dari saya, lebih berat dari Sasha, atau tidak lebih berat, nggak masalah. Ingat baik-baik bahwa kita iblis yang menghancurkan kita. Kita yang mengambil keputusan apa kita mengizinkan iblis yang menang, atau kita berkata Tuhan, aku mau Tuhan yang ambil bagian. Dan aku menang, aku melihat Tuhan. Jadi jangan rencana Tuhan itu sempurna. Saya percaya Amin. Setiap kita itu cantik kok di hadapan Tuhan. Amin. Oke, thank you so much Kak Desi, thank you so much Sesha. See you. Thank you semuanya. Yes, teman-teman jangan lupa untuk ngopi cantik di Ngobrol Pintar, Canda Gelitik di sesi-sesi berikutnya. Oke, see you, sampai jumpa dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Desi, terima kasih Sesha. God bless you. Ya, bye.